Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan pemantauan kita di sepanjang Gabus Raya untuk proses pengecoran ke arah pintu tol Gabus. Di sini dapat kita lihat satu ekskavator long arm dan satu roller berada di pinggir jalan berfungsi untuk memadatkan tanah yang baru datang. Kemudian nanti akan dilapis dengan batu kapur. Batu-batu kapur juga sudah disiapkan di depan. Nantinya setelah tanahnya padat, maka batu kapur pun akan diratakan dan dipadatkan. Berikutnya adalah menempatkan pasir dan kerikil di atas batu kapur tersebut sehingga siap untuk dilakukan pengecoran. Baik, lebih dekat kita bisa lihat di sini satu ekskavator yang melakukan perataan tanah yang sudah ditempatkan di pinggir jalan. Tanah-tanah yang ada sebelumnya hasil pengerukan dari kali sepak yang ada itu adalah tanah-tanah yang bercampur dengan sampah dan merupakan endapan-endapan lumpur yang menjadikan kali sepak dangkal. Nah, tanah tersebut juga ditimbun di antara pinggir jalan ke arah turap. Hanya saja karena teksturnya yang lunak, maka tanah-tanah yang ada itu setelah dipadatkan masih jauh dari permukaan jalan yang akan diratakan. Jadi ditambahkan tanah baru, tanah yang lebih bersih berwarna coklat, kemudian diratakan menggunakan ekskavator dan dipadatkan oleh satu roller yang ada di belakangnya. Nah, roller adalah sebuah mesin yang dipergunakan untuk konstruksi jalan dan berfungsi memadatkan apapun, tanah, kemudian bebatuan, serta aspal. Panjang jalan yang akan dicor itu adalah 1,5 km. Kemudian sudah selesai 250 meter ke arah saluran irigasi, sedangkan yang ke arah pintu tol masih dalam tahap pengerjaan pemadatan tanah. Seperti yang kita bisa lihat di depan. Setelah tanah coklat dipadatkan pun itu masih tersisa sekitar 50 cm lagi agar keseluruhan permukaan jalan dan nantinya pengecoran dapat rata ataupun sama levelnya. Ini rollernya. Pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di sini tidak hanya berhenti di situ, namun dilanjutkan dengan pelebaran jalan Gabus agar dapat memfasilitasi arus lalu lintas yang cukup padat ya di sepanjang jalan Gabus Raya, karena merupakan penghubung antara Cikarang Cibitung, Tambelang ke arah Babelan, Karangsatria dan sebaliknya. Beton-beton sheet pile itu hanya baru dipancangkan ke arah pinggir jalan di mana kita berada. Kemudian yang di seberang itu rencananya di tahun depan ya, anggarannya untuk pelebaran kali sepak agar maksimal. Jadi bukan hanya di satu sisi. Ini rollernya. Roller ini yang pasti sangat berat karena berfungsi untuk menekan tanah, memadatkan tanah yang ada. Lalu ditambah lagi dengan lapisan batu kapur dan ditaruh pasir dan batu di atasnya ataupun kerikil. Kita berjalan di atas tanah yang sudah dipadatkan di sini, tanah coklat yang sudah bersih. Tanah ini bukan dari tanah yang dikeruk di dalam kali, tetapi memang didatangkan dari luar, karena yang dikeruk dari dalam kali tanahnya seperti yang kita bisa lihat. Harapan kita kali sepaknya di sepanjang Gabus Raya dapat dikeruk lebih dalam lagi, dan kemudian tentu menunggu turap yang akan dilakukan di tahun depan sehingga benar-benar lebar, benar-benar bersih. Nah, area yang di seberang akan dipergunakan seperti apa? Kalau mungkin bisa ada tempat-tempat berkumpul ya, kemudian ada restoran, kafe dan lainnya, air kalinya juga bersih, tentu orang akan datang kemari, kemudian bisa menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi. Bagian atas dari sheet pile yang diratakan ini masih ada di dalam kali, di pinggir ya. Untuk beberapa area, lebar dari jalan Gabus itu bisa sampai 3 meter tambahannya. Untuk di beberapa area lagi hanya 2,5 ataupun 2 meter saja, karena memang kondisi lahan yang terbatas. Nah, PR berikutnya adalah menata kawasan di seberang jalan di mana kita berada, karena
Beberapa bangunan itu persis berada di pinggir jalan dan ada yang dipergunakan untuk berdagang. Pada saat para pembeli datang, mereka memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan membuat kemacetan. Ada baiknya jembatan yang ke arah seberang ya, nanti mungkin disamakan levelnya dengan tinggi capping beam ataupun beton yang mengikat tiang-tiang pancang yang ada di sini. Jadi air kali sepa apabila naik itu tidak tersangkut oleh rendahnya jembatan yang ada terbentang di antara Jalan Gabus Raya dan ke arah rumah warga. Beberapa jalan yang kita lihat itu betonnya ada yang hancur di bagian pinggir. Ini nanti sekalian dicor ya bersamaan dengan pelebaran jalan. Dan beberapa bagian lagi itu cukup bagus. Nah, lapisan yang ada ya saat ini itu adalah lapisan tanah dari beton yang berada di Jalan Gabus. Kemudian ada batu kapurnya sedikit, lalu ada pembetonan di atasnya. Ini adalah batu kapur yang sudah ditempatkan di pinggir jalan. Dinamakan batu kapur karena berbentuk putih, kemudian juga mungkin bahannya mirip kapur. Dan batu ini sebenarnya mudah dipecah-pecahkan, hanya saja pada saat sudah padat batu ini cukup kuat ya. Tampak bekas ban truk yang membawa batu di sini agak selip, mungkin karena beratnya beban yang dibawa ya. Ini bekas bannya. Areanya berada di depan SPBU. Nah, setelah area tadi batu kapur yang ditaruh di bagian ujung, ini adalah bagian pinggir jalan. Proses pelebarannya sudah ada satu lapisan batu kapur. Tinggal ditaruh lapisan berikutnya yaitu pasir dan kerikil. Jadi batu kapur kalau sudah dipadatkan adalah seperti ini. Kondisi yang kita lewati beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 bulan, adalah area yang masih banyak sampahnya. Kemudian ada sebuah jembatan yang terperosok ke dalam kali, dan kalinya itu menyempit sehingga sampah pun tersangkut. Itulah kejadiannya. Akhirnya air meluap ya, dikarenakan tidak dapat melewati kali pada saat curah hujan tinggi dan ada limpahan air yang cukup besar dari hulu dari arah saluran irigasi. Nah, ini adalah proses pembongkaran sebuah jembatan yang anjlok ke dalam kali, tepatnya di depan Tugu Golok, di dekat Alfamart. Jadi di bawah dari jembatan yang ambruk tersebut itu ada tanah-tanah sedimentasi, kemudian juga ada sampahnya. Dan ini sudah mulai waktu itu dikerjakan untuk membongkarnya. Jadi air sudah dapat lewat dengan sangat lancar, terutama pada saat curah hujan tinggi dan air cukup deras. Dari hasil galian di sini lumpur ya bersampur dengan sampah. Ini membuktikan sampah-sampah memang berada di dalam kali dan cukup banyak sampah-sampah plastik, sampah-sampah styrofoam, sehingga membentuk sedimentasi menghambat aliran air. Nah, ini kembali lagi setelah nanti kalau misal Jalan Gabus Raya sudah lebar, sudah rapi, sudah bagus, tertata dengan baik, diharapkan ya masyarakat yang ada di sini atau juga masyarakat yang berada di aliran saluran irigasi yang ada tidak membuang sampah ke dalam kali, karena akan membuat sedimentasi, menghambat aliran air, dan tentunya akan meluap. Sampahnya apa saja dapat kita lihat di sini: kecap nasional, kemudian ada bungkus dari ataupun sarung bantal, serta banyak sekali sampah-sampah plastik lainnya. Nampaknya bungkus kecap nasional ini paling banyak ya, bukan masalah kecapnya, tetapi mentalitas dari warga, oknum warga yang membuang sampah ke dalam kali. Atau biasanya diluruhkan di pinggir kali, nanti menunggu airnya tinggi,
lalu terbawa oleh air kali dan masalah menurut mereka selesai. Walaupun sebenarnya masalah tersebut dibawa oleh air ke bagian hilir dan menjadi masalah bagi masyarakat yang ada di sekitar hilir sungai ataupun kali tersebut. Hasil pengerukan seperti ini kita juga bisa lihat di Kali Ciliwung, Jakarta. Apakah mereka tidak mempelajari tentang kebersihan dari kecil? Harusnya iya, mulai dari TK, SD, PAUD sekalipun sampai ke perguruan tinggi. Apakah mereka tidak menyadari? Nampaknya belum ya, karena saat ini yang kita lihat tetap banyak sampah yang ada di pinggir kali atau juga di dalam kali. Nah, ke arah sekolahan menuju ke pintu tol Gabus dapat kita lihat di sini memang area ataupun lahan di pinggir jalannya lebih lebar dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin saja akan dipakai untuk membuat taman di bagian pinggir. Apakah akan ada trotoar? Pertanyaan berikutnya. Kalau kita perhatikan pelebaran jalan ke arah saluran irigasi, sepertinya tidak ada trotoar ya, karena semuanya dicor sampai ke pinggir turap beton yang ada. Di area jembatan yang di samping dulunya ini tempat membuang sampah warga yang ada. Nah, kemarin ada yang bertanya apakah ada saluran air? Ada, ini menggunakan box culvert. Jadi ada beberapa aliran-aliran air limbah warga itu tetap dialirkan ke arah kali yang berada di bawah jalan Gabus Raya. Pekerjaan ini masih akan berlangsung sampai ke 26 Agustus nanti, dan pada saat selesai maka akan dilanjutkan dengan penataan bagian pinggir jalan yang sudah dibeton. Apakah akan dibuat trotoar atau akan dibuat area terbuka hijau. Sebagian warga yang ada di pinggir kali itu juga melakukan penataan kawasan, membuat area-area tersebut tertata dengan menanam tanaman-tanaman hijau. Jadi dapat membantu aktivitas pemerintah melakukan penataan kawasan yang ada di sini. Bahkan untuk beberapa akses jembatan ini sudah dinaikkan level tanahnya yang ditimbun di sekitar ini, karena memang kalau tidak ada rem ataupun tanah yang dihubungkan ke jembatan, tentu akses masyarakat akan menjadi sulit. Sama halnya dengan beberapa lokasi sebelumnya, bagian sitpal yang sudah dipotong itu berada di dalam kali untuk diratakan bagian atasnya. Kita lanjutkan perjalanan. Sambungan jembatan dengan beton-beton sitpal itu tadi menggunakan batu kali yang dicor. Nah, ini pasir dan batu yang sudah dicampur dan disiapkan untuk memadatkan bagian atas dari batu kapur yang sudah rata. Di depan kita ini beton yang sudah pecah di pinggir jalan. Area pasir tadi yang ditumpuk itu juga dipakai untuk roller atau juga eskavator turun ke area pelebaran dari jalan. Di bagian kanan di sini dapat kita lihat lapisan jalan yang ada saat ini itu ada 2 kali pengecoran. Ada pengecoran pertama di bagian bawah dengan ketebalan mungkin 25 cm. Kemudian di atasnya juga sekitar 25 cm. Jadi setengah meter. Berbeda tadi yang ada di dekat Tugu Golok dan Alfamart ya. Satu ekskavator Sani bekerja di dekat area pelebaran jalan. Meratakan batu-batu kapur yang sudah dipecah-pecah ya.
Karena masih pagi, jadi belum kita lihat pekerja melakukan aktivitas. Kemudian setelah batu kapur akan ada lapisan ini nih, namanya pasir dan batu ataupun disingkat menjadi sirtu. Kenapa dibutuhkan trotoar ya? Seperti yang kita lalui saat ini tidak ada akses bagi para pejalan kaki kecuali di seberang. Di seberang pun terkadang itu harus tetap turun ke jalan, terutama di area-area ataupun kawasan di mana warung-warung persis berada di pinggir jalan atau ada yang parkir. Setelah dibeton, di beberapa area kita lihat itu ada yang diaspal ya, Jalan Gabus Raya. Walaupun aspalnya tipis dan pecah-pecah, namun paling tidak dapat melapisi dari beton yang sudah ada. Satu mini roller di sini dapat kita lihat ada petugasnya dengan 2 drum ataupun 2 lingkar bajanya, roda baja yang berfungsi memadatkan pasir dan batu. Sedangkan yang untuk batu kapur tadi lebih besar ya rollernya. Kebakaran yang terjadi di jalan irigasi kelihatan dari sini. Di depan kita ini beton yang pecah. Ada beberapa titik lagi, jadi sekalian saja dilakukan proses pengecoran, dan juga betonnya ini nampaknya miring ya. Ini juga kita lihat di dekat jembatan Villa Gading Harapan 5. Nah, mungkin tanahnya turun di sekitar area pinggir jalan atau kendaraan yang lewat cukup besar dan berat sehingga menyebabkan area yang di pinggir itu turun. Nah, sampai di sini juga sudah kita lihat pengecoran selesai, ditutup dengan plastik. Biasanya petugas akan membuka plastiknya, melakukan penyiraman dan menutupnya kembali. Ke arah Villa Gading Harapan 5, di sana di dekat jembatan kurang lebih 2,5 meter ya, 2 meter sampai 2,5 meter saja pertambahan jalan, tapi itu paling tidak telah membantu nantinya ya, jalan yang lebar dapat dilalui oleh kendaraan lebih banyak, dan ruang yang tersedia juga lebih nyaman untuk kendaraan bermanuver. Di bagian pinggir itu ada semacam tulang-tulang besi yang ditaruh pipa-pipa, kita belum tahu fungsinya. Ini satu titik lagi beton dari jalan yang rusak. Kemudian di area pasir dan batu yang sudah dipadatkan di atas lapisan batu kapur, mulai dipasang papan-papan di bagian pinggirnya ataupun backisting untuk persiapan pengecoran jalan. Tapi kalau kita lihat dari Jalan Gabus Raya saat ini, itu tidak ada tulangnya ya, ataupun besi fabrikasi yang menonjol. Biasanya suka ada. Apakah tidak diperlukan pengikat menggunakan tulang-tulang besi? Ini belum kita ketahui. Atau betonnya cukup kuat untuk bertahan, terutama pada saat kendaraan-kendaraan besar lewat. Mungkin perlu dibatasi tonasenya. Jadi yang lewat di sini adalah kendaraan misal ya, maksimal 5 ton, misal seperti itu. Kita sampai ke depan pasar. Nah, ini level dari pasir dan kerikil yang dipadatkan lebih dekat ke permukaan jalan yang ada sebelumnya. Ini pecahan dari jalan akses ke Villa Gading Harapan 5. Nah, pecahan-pecahan dari kepala seat pile yang berada di dalam kali nanti mudah-mudahan bisa diambil, dikeluarkan, sehingga kalinya menjadi lebih dalam, lebih banyak air yang dapat ditampung dan bersih serta rapi.
Nampaknya kebakarannya makin tinggi asapnya dan makin hitam. Ini kita tidak mengetahui siapa pemilik dari bebek yang berenang di dalam kali sepak, tapi bebek tersebut sudah lama kita lihat ya, dari beberapa bulan sebelumnya. Mungkin belum dipotong oleh pemiliknya. Sambungan dari beton-beton sheet pile sama ya, untuk beberapa jembatan yang kita lihat menggunakan batu kali yang dicor. Kemudian untuk jalan yang sempit ke arah saluran irigasi karena ada yang rusak. Sebelumnya juga sudah rusak dan miring. Di sini hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan saja, dan petugas yang mengatur kemarin sesuai dengan arahan Pak Gubernur ya, diberi insentif per hari dan mereka tidak memungut bayaran dari kendaraan yang ada. Kecuali ada yang sukarela memberikan uang ya, itu tidak ada masalah mungkin. Dan ini adalah cor-coran yang sudah selesai, kurang lebih 200 meter ke arah saluran irigasi yang telah kita lihat sebelumnya. Lama keringnya dari pengecoran ini ya, kalau yang sudah itu adalah 3 minggu ataupun 21 hari agar benar-benar kuat dan dapat dilewati oleh kendaraan. Nah, kita akan tunggu kapan akan dibuka, karena itu akan menambah ruangan atau space bagi kendaraan yang melewati jalan Gabus Raya ini. Tapi paling tidak jalan ini benar-benar berubah ya, dari area yang sempit banyak bangunan liar menjadi jalan yang lapang, serta tentunya nyaman untuk dilewati oleh kendaraan, tertata dengan baik, dan ini yang harus dijaga oleh masyarakat. Kita akan kembali ke arah roller yang bekerja di ujung sana di dekat Tugu Golok. Dan ini adalah pemandangan yang bisa kita lihat di sepanjang Gabus Raya yang sudah berubah total. Dari kali yang sempit ya, kemudian kali yang banyak sampah menjadi kali yang lebih bersih, serta dindingnya pun diturap dengan rapi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.